bersama Abu Bakar mengarungi padang pasir. Kaum Quraisy sadar sekarang bahwa Muhammad dan pengikutnya benar-benar merupakan satu kekuatan yang tangguh. Kaum muslim sudah mempunyai banyak pengikut, tentara, perbekalan, bahkan sebuah kota yang indah. Tapi Muhammad masih di kota Mekah, laksana seorang jenderal gagah berani yang mengundurkan semua tentaranya, sementara ia sendiri adalah orang terakhir yang akan meninggalkan pos. Para pemuka Quraisy itu lalu berunding bagaimana caranya mengatasi situasi yang amat genting itu. Akhirnya mereka hanya melihat satu cara yang paling baik, yaitu membunuh Nabi Muhammad. Sebab Muhammad itulah yang biang keladinya. Kalau ia sudah mampus, Islam pun akan lenyap. Tapi siapa yang akan membunuhnya? Sebab Banu Muthalib dan Banu Hashim pasti membalas dendam. Persoalan ini kemudian dapat diatasi berkat usul dari Abu Jahal. Abu Jahal mengusulkan supaya dari setiap keluarga yang dipilih seorang pemuda yang paling berani. Mereka itulah yang ditugaskan mencari dan membunuh Muhammad secara bersama. Dengan demikian, semua keluarga yang hadir dalam pertemuan yang mereka adakan untuk itu sama-sama bertanggung jawab. Dengan demikian, Banu Muthalib dan Banu Hashim tidak akan mampu menuntut balas. Usul Abu Jahal itu diterima. Tindakan untuk membunuh Muhammad itu mereka lakukan secepatnya, karena mereka sangat khawatir kalau Muhammad sampai berhasil lolos ikut hijrah ke Madinah. Kalau Muhammad sudah di Madinah, tentulah ia dapat memimpin pengikutnya menyerbu Mekah, memasuki Ka'bah dan membinasakan berhala sembahan mereka, tuhan-tuhan mereka. Maka pada suatu malam, rumah kediaman Muhammad lalu dikepung oleh para pemuda Quraisy itu dengan pedang terhunus. Menurut rencana, mereka akan menghabisi Muhammad tatkala ia akan keluar rumahnya pada pagi hari. Naluri Muhammad membisikkan bahwa malam itu ia dalam bahaya. Kemudian ia mengetahui bahwa para pemuda Quraisy menunggunya di luar dengan pedang terhunus. Pada saat itulah turun wahyu dari Tuhan bahwa sudah tiba waktunya ia hijrah ke Madinah. Memang perintah Tuhan itulah yang ditungguinya. Muhammad lalu membisikkan kepada Ali apa yang ada di luar dan perintah yang diterimanya dari Tuhan. Muhammad minta agar Ali bin Abu Thalib memakai mantel hijau dan tidur di tempat biasanya ia tidur. Selain itu, Muhammad menitipkan berbagai urusan kepada Ali dan minta kepada Ali agar menyusul di belakang kalau keadaan mengizinkan. Maka malam itu keluarlah Muhammad dari jendela. Ia bergegas menuju rumah Abu Bakar. Kepada Abu Bakar ia mengatakan bahwa Tuhan telah memerintahkan kepadanya untuk hijrah. Lalu dimintanya Abu Bakar supaya bersedia mendampinginya. Tentu saja Abu Bakar tidak menolak, sebab sudah beberapa kali ia menganjurkan Nabi supaya hijrah demi keselamatan jiwanya. Untuk itu Abu Bakar juga sudah lama menyediakan dua ekor unta. Akan tetapi selama ini Nabi belum bersedia, karena belum ada perintah dari Tuhan. Maka keluarlah tengah malam itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari Mekah. Mereka menuju selatan, berjalan kaki, dan kemudian bersembunyi di Gua Tahur. Di sanalah mereka bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Tak ada yang mengetahui di mana mereka berada kecuali Abdullah putra Abu Bakar, Aisyah dan Asma putri Abu Bakar, dan membantu mereka Amir bin Fuhairah. Betapa terkejutnya para pemuda pembunuh itu ketika hari sudah siang. Mereka melihat bahwa yang semalam suntuk mereka tunggu itu adalah Ali bin Abu Thalib. Ali mereka seret dan mereka hajar sampai babak belur. Para pemuda itu dengan ketakutan lalu melaporkan lolosnya Muhammad itu kepada Abu Jahal dan konco-konconya. Abu Jahal bukan main marahnya. Ia langsung menunggang kuda dan memimpin penduduk Mekah mencari Muhammad. Mula-mula ia pergi ke rumah Abu Bakar. Setelah itu mengetahui bahwa Abu Bakar juga sudah tidak ada, bertambahlah kemarahannya. Abu Jahal sudah seperti kesurupan setan. Asma putri Abu Bakar ditamparnya sekerasnya karena tidak mau memberitahukan kemana ayahnya pergi. Hadiah besar disediakan bagi siapa saja yang dapat menangkap atau membunuh Muhammad. Orang-orang Quraisy itu mencari Muhammad dan Abu Bakar ke seluruh kota sampai ke gunung-gunung sekitar Makkah. Tapi kedua orang buruan mereka itu hilang lenyap. Pada suatu hari para pemuda pembunuh itu sudah sampai di dekat Gua Tahur.
Tapi karena kebesaran Allah, mulut gua itu tertutup sarang laba-laba. 2 ekor merpati hutan juga bertengger di pintu gua. Akhirnya mereka sampai di pintu gua, tapi kemudian mereka turun lagi dari pintu gua itu. Hei, kenapa turun? Kenapa kalian tidak periksa ke dalam gua? Siapa tahu mereka ada di dalam, teriak temannya dari bawah. Mendengar pembicaraan itu, Abu Bakar sangat cemas. Bukan mengkhawatirkan keselamatan dirinya, tapi diri Muhammadlah yang dikhawatirkannya. Ia mendekatkan dirinya menghalangkan badannya agar badan Muhammad tidak kelihatan. Sementara itu Muhammad terus memanjatkan doa di dalam gua itu, memohon perlindungan Allah. Melihat Abu Bakar sangat cemas, Muhammad lalu berkata, "Abu Bakar, tenanglah. Tuhan bersama kita. Kita tidak berdua, tapi bertiga dengan Tuhan." Kemudian terdengarlah orang yang turun dari mulut gua itu menjawab, "Ada sarang laba-laba di mulut gua itu. Dan itu saya tahu sudah ada sejak Muhammad belum lahir." Selain itu di dalam gua ada 2 ekor burung dara hutan. Jadi tak mungkin ada orang di dalam. Alhamdulillah, Allahu Akbar, seru Muhammad tatkala para pemburu itu sudah pergi. Kepercayaan dan iman Abu Bakar semakin bertambah kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Selama 3 hari 3 malam dalam gua itu, Asma membawa mereka makanan kalau malam tiba. Sedangkan Amir bin Fuhairah yang menggembalakan kambing memerah susu kambing buat mereka. Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan berita serta perkembangan di Mekah. Setelah 3 hari 3 malam sia-sia, Abu Jahal dan pemuda-pemuda berhenti mencarinya. Mereka sudah merasa pasti bahwa Muhammad dan Abu Bakar sudah sampai di Madinah. Tinggal yang mereka pikirkan sekarang ialah bagaimana menghadapi kemungkinan serangan Muhammad dan pengikutnya dari Madinah, atau menghancurkan Islam menyerbunya ke Madinah. Setelah keadaan aman, terdatanglah Abdullah bin Uraikid membawa 3 ekor unta ke dekat gua. Datang pula Asma membawa makanan ala kadarnya. Abdullah bin Uraikid bertindak sebagai penunjuk jalan, sebab Muhammad dan Abu Bakar memutuskan untuk tidak melalui jalan yang biasa dilalui orang. Dengan mendapat perlindungan dari Allah, bersama Abu Bakar dan Abdullah sebagai penunjuk jalan, berangkatlah Muhammad menuju Madinah. Mereka mengarungi padang pasir yang luas, menjelajahi padang berbatu-batu yang selalu ditutupi debu-debu. Masing-masing menunggang untanya sendiri dengan bekal makanan dan minuman ala kadarnya. Mereka menuju ke arah selatan Makkah. Padahal Madinah itu ada di utara. Kemudian mereka membelok menuju Tihama, dekat pantai Laut Merah. Belum begitu jauh mereka berjalan, datanglah seorang pemburu hadiah bernama Suragah bin Malik. Orang itu menunggang kuda, memacu kudanya cepat dengan tombak terhunus. "Sudah datang pembunuh kita," kata Abu Bakar yang siap dengan senjatanya. Ia memang sangat mengkhawatirkan keselamatan Muhammad, sebab kalau sampai terjadi apa-apa dengan Muhammad, dialah yang bersalah karena tidak bisa melindunginya. "Jangan khawatir, Tuhan melindungi kita," sahut Muhammad tenang di atas untanya tanpa menoleh. Tatkala pemburu itu sudah dekat, kudanya terjatuh. Angin kencang bertiup pula meniupkan debu ke matanya. Orang itu tiba-tiba sangat ketakutan. Ia merasakan suatu kekuatan maha hebat melindungi Nabi. Suragah minta diampuni dan berjanji tidak akan bercerita apa-apa kepada orang Mekah. Rasulullah berkenan memberikan pengampunan. Abu Bakar menuliskan surat pengampunan pada sepotong tulang. Ia pun pulang ke Mekah. Dan bila didengarnya ada orang masih berniat mengejar Muhammad, maka Suragah membelokkan perhatian orang itu, sehingga mereka tidak mungkin menyusul Muhammad. Sejak peristiwa Suragah itu, keadaan aman. Muhammad dan Abu Bakar dengan penunjuk jalan Abdullah bertolak menuju Madinah. Mereka melalui padang pasir yang membakar, melintasi batu-batu dan lembah curam. Siang malam mereka terus di atas unta, berlayar mengarungi lautan pasir yang maha luas. 7 hari 7 malam terus-menerus dalam perjalanan. Makanan minum harus dihemat demikian rupa.
agar tidak mati kelaparan. Hanya karena kesadaran pertolongan Tuhan semata, hati mereka tetap tenang. Kalau malam tiba, udara dingin bertiup pula, maka jutaan bintang melambai-lambai kepada mereka. Saat itu mereka merasakan kerinduan kepada Tuhan, kerinduan kepada Madinah yang ramah. Dan jika mereka teringat kepada para sahabat dan kaum muslimin yang akan menyambut mereka di sana, semangat mereka pun bangkit dengan hebatnya. Mereka berjuang menaklukkan segala kesukaran, bertahan terhadap segala tantangan alam. Selagi Muhammad dan Abu Bakar dalam perjalanan yang sangat melelahkan tapi sangat bersejarah itu, berita itu sudah sampai di Madinah. Orang-orang muslim di Madinah juga sudah mendengar bagaimana kekejaman yang dialami Muhammad dan Abu Bakar. Maka sejak berita hijrahnya Muhammad itu sampai di Madinah, mereka pun bersiap-siap menyambutnya. Enggak pernah berita itu sampai duluan. Oh ya, ngerti. Mereka rindu, mereka ingin melihat utusan Allah itu dari dekat. Mereka ingin mendengar suaranya, ingin melihat wajahnya. Bukankah nama orang mulia itu selalu mereka sebut dalam sembahyang? Akhirnya Muhammad dan Abu Bakar pun sampailah ke daerah kabilah Banu Syam. Sudah termasuk kawasan Madinah. Madinah sudah dekat sekali. Tatkala Buraidah, kepala kabilah itu, menyambut mereka, barulah mereka merasa bahwa bahaya yang mengancam mereka sudah tidak ada lagi. Setelah beristirahat, Muhammad meneruskan perjalanan. Kemudian tiba di Kuba. Di sini ia tinggal 4 hari dan membangun Masjid Kuba yang bersejarah. Pada suatu hari muncullah Ali bin Abi Thalib. Ia melarikan diri dari penyiksaan orang-orang Quraisy. Ia berjalan kaki sendirian, menyusul Nabi dan Abu Bakar karena takut dikejar. Ia hanya berjalan kalau malam hari. Siang ia bersembunyi di celah-celah gunung. Perjuangan Ali ini merupakan perjuangan hebat yang tiada taranya pula. Udah kena jaguri. Akhirnya Muhammad, Abu Bakar dan Ali pun tibalah di Madinah, tepat pada hari Jumat. Hari itu Muhammad bersembahyang Jumat bersama kaum muslim di Madinah. Hari bahagia, hari yang ditunggu-tunggu muslim Madinah. Mereka berdesak-desakan ingin melihat Muhammad dari dekat. Banyak pula di antara mereka yang menangis, terharu bercampur bergembira. Terharu karena mengetahui penderitaan dialami anak yatim piatu itu. Gembira karena Nabi junjungan mereka yang selama ini selalu mereka sebut dalam sembahyang sudah berada di tengah mereka. Penduduk Madinah mengeluh-elukannya sepanjang jalan. Tidak hanya kaum muslim, tapi juga orang-orang Yahudi dan mereka yang masih menyembah berhala. Para pemimpin kabilah Aus dan Khazraj berebut memegang tali kekang unta Muhammad. Mereka menghendaki agar Muhammad tinggal bersama mereka. Aku tunduk. Leher saya. Penduduk Madinah mengeluh-elukan sepanjang jalan, tidak hanya kaum muslimin. Lepaskanlah kekang untaku itu. Ia tahu di mana aku harus berhenti, kata Muhammad kepada para pemuka yang saling berebutan itu. Unta tunggangan Muhammad itu akhirnya berhenti di tempat penjemuran kurma milik Syal Suhail bin Amr di depan rumah Malik bin Najjar. Di sana unta itu berlutut, tapi kemudian bangkit lagi dan meneruskan perjalanan sampai berhenti di depan rumah Abu Ayyub. Nabi pun turun disambut oleh Abu Ayyub. Di rumah Abu Ayyub itulah Muhammad tinggal, sedangkan di tempat penjemuran kurma Sahal dan Suhail kemudian dibangun masjid dan juga tempat tinggal Nabi Muhammad. Beberapa hari kemudian Muhammad mengumpulkan semua pengikutnya, antara muslim asli Madinah yang dinamakan Ansar dan muslim asal Mekah yang dinamakan Muhajirin. Dijalin persaudaraan. Lanjutkan. Jadi dia itu haknya